Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Haji Said Muzani SH, Kabid Ekraf dan PSDP Siap. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Kita udah kenal lama Pak ya. Iya. Bapak kawan ayah saya ngaju dulu Pak. Oh gitu ya. Saya pernah jadi cikgu dulu. Jadi cikgu. Bantu kan, coba bantu. Boleh diceritakan Pak profil Bapak selama di ASN ini Pak? Oh gitu. Ya. Saya berawal sebagai ASN itu tahun 1990. 90 tahun Ya, 90 Pak ya. Sebelumnya saya itu tenaga honorer lah. Saya berkiprah di bawah Dinas Pariwisata Provinsi Riau, tapi ditugaskan di Istana Siak. Di Istana Siak. Jadi awal pegawai negeri saya itu PNS saya yang sekarang nama SN itu di Dinas Pariwisata Provinsi Riau, tugas di Istana Siak. Tahun 1990. Puluhan tahun hampir Sudah masuk 31 tahun. 31 tahun menjadi ASN Pak ya. Tahun. Alhamdulillah Allah masih beri kesempatan saya untuk mengabdi di negara ini. Alhamdulillah. Jadi guru berapa tahun Pak? Jadi kebetulan gini, waktu saya di Istana Siak tuh, sebelah tuh ada MTS, Iya. sistemnya Yayasan Gupi. Yang sama yang ngajar tuh Pak ya. Jadi itu MTS itu waktu itu maklum lah Siak tahun 90 tuh guru boleh dikatakan kurang. Iya, Ya. Pak. Nah, kemudian MTS itu pun swasta, Yayasan Gupi Sultan Syarif Hasim waktu itu. Jadi saya menengok anak-anak tuh selalu tak belajar. Iya, Pak. Jadi saya selalu main-main depan istana tuh. Kata saya, apa kalian tak belajar, tak ada guru Pak. Kemana guru? Kebetulan gurunya perempuan, melahirkan Pak. Ya, kemudian saya pergilah, singkat cerita pergi ke MTS tersebut. Ketemulah saya kepala sekolah waktu itu Ibu Azizah Kata. Bu Azizah Kata ya. Kata. Ketemu saya Bu, gini saya ceritakan lah kronologi singkat cerita. Ternyata mata pelajaran itu materi umum yang tidak ada seperti matematika, kadang-kadang IPA, kemudian sedikit-sedikit bahasa Inggris kan. Jadi kata saya, Bu, kalaulah tak ada banyak prosedur, bisa saya mengabdi, saya coba Bu mengajar di sini agar anak-anak ini tak main-main Bu. Alhamdulillah kata dia. Pak kata Melayu, kurang tapak tangan nyiu kami tak ada. Jadi mulailah saya ngajar waktu itu di MTS itu tahun 1987. Dimulai saya dari waktu itu saya tugas sana honor. Dulu namanya honor proyek, kalau saya namanya honor kegiatan. Honor kegiatan. Honor proyek itu tahun 1987. Sampailah saya mengajar. Setelah hari ganti hari kan hingga jadilah Siak di kabupaten tahun 1999. Saat itulah saya mundur dari Jadi guru. MTS. Hampir 10 tahun juga. 12 tahun. Hampir 12 tahun Pak ya. Ketepatan Bapak 12 tahun. ngajar Bidang umum. Bidang umum ya. Ayah saya bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Mansur Salim. Iya, Pak. Pak Rao. Pak Rao. Ya. Bapaknya Marsidawati siapa namanya Pak? Pak almarhum Pak R.I. Saroni. Pak Saroni. Masuk Pak Dr. Andes Kadimi. Banyak lagi lah. Guru-guru umumnya tuh Ibu Alita Yubari. Sekarang beliau tuh guru di SMP Pekanbaru. Itu guru SMP itu. Banyak lagi. Kemudian Pak Edi Zubaidi. Antara apa saya sebut satu-satu. Alhamdulillah Bapak sekarang menjabat Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Ya. Pak, ini pemirsa konten saya kita kreatif info Pak. Ada kata-kata kreatif boleh diceritakan Pak apa itu ekonomi kreatif yang ada di bidang, boleh diceritakan Pak. Jadi Dinas Pariwisata ya, berbicara masalah pariwisata itu tentu tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Daerah tujuan wisata, mengapa ada daerah pariwisata? Kita selama ini tahu bahwa negeri kita ini dari negeri kaya dengan hasil minyak, tapi kan minyak tak selama-lamanya. Oh, iya. Nah, alhamdulillah Allah anugerahkan negeri Siak ini dulunya menjadi sebuah negeri kerajaan. Peninggalan kerajaan itu sudah menjadi destinasi wisata, sudah menjadi objek wisata. Nah, inilah kita manfaatkan oleh masyarakat yang itu semua akan mendatangkan duit, akan mendatangkan income kepada masyarakat. Sebab kalau masyarakat paham di pariwisata itu. Nah, tentu dengan daerah tujuan wisata masyarakat kan datang. Iya Pak. Datang makan, datang nak tidur, kalau udah mau malam kan. Nah, kemudian mungkin kita mau main. Nah itu semua kita olah negeri ini. Salah satunya yang perlu kita olah itu di negeri ini orang datang nak makan. Makan tentu
ada nak balik bawa oleh-oleh. Oleh-oleh juga ada ya. Selain pada souvenir, tentu ada nak bawa oleh-oleh, cemilan atau Iya. makanan. Nah, negeri kita ini lah kaya sebenarnya. Jadi untuk kembali pada ekonomi kreatif, sebenarnya ekonomi kreatif ini ada 16 subsektor. 16 subsektor Pak ya. Jadi saya sebutkan saja, saya sebutkan satu-satu yang ada di negeri kita ini, yang potensi negeri kita ini kuliner. Kuliner ya, Pak. Kuliner, kemudian seni pertunjukan. Nah, Teater-teater itu Pak ya. teater-teater tuh kita bisa jual ini kita buat tontonan kan. Nah, kemudian adanya kuliner, kreatif, fashion, baju pakaian, baju kemudian kriya. Kriya kan itu kerajinan, tanjak segala macam itu kriya. Nah, itu apa? Nah, jadi kita tuh banyak yang perlu digali. Nah, kita singkat cerita mungkin tujuan ini Iya. subsektor ekonomi kreatif itu ekonominya itu apa namanya itu kuliner ya. Kuliner. Salah satu kuliner negeri kita kaya. Iya. Kata Allah dalam Quran, aku bentangkan bumi ini olahlah olehmu. Banyak sebetulnya kita bisa kita olah negeri ini. Nah, saat ini Iya. kita bukan di YouTube, Iya. belum di viral ini. Karena saya buat aja Iya, tuh. Pak. Saya itu buat itu bukan nak jual, Iya. bukan nak menjual, Oh, iya. tapi Sebelum ingin kan memotivasi masyarakat. memotivasi. Karena ternyata di negeri kita ini kaya, banyak harus diolah. Salah satunya, Iya. ngaku Oh iya Pak, sekarang dia. itulah Pak. Jadi Bapak ketika di Facebook kan, jadi Imam penasaran kan, Itu dia. baru dengar biji durian tuh Durian. bisa diolah menjadi video Bapak. Alhamdulillah diteruskan sama Kadis Pariwisata Provinsi kan. Oh ya Pak, sekarang kan musim durian nih Pak. Sendirian. Nah, Ini nih nampak saya kan yang di video Bapak semalam kan, ini dari biji durian ya. Boleh diceritakan jadi juga Pak? jadi begini. Jadi selama ini orang memburu durian. Iya. Tak dapat durian kesal adu mak. Siap memburu durian. Nah, durian itu orang tahunya isinya aja kan, Iya, Pak. isi dimakan, dijadikan lempung, Lempung. dijadikan kue, campuran kue, kemudian Tempoyak. bisa buat tempoyak kalau di ini kan, kalau diasamkan kan jadi tempoyak. Nah, kita tak mikir selama ini bahwasanya di biji durian itu sendiri bisa menghasilkan. Kenapa? Saya kecil-kecil dulu, biji durian kita sambil nangka tuh. Iya, Pak. Habis makan tuh kami rebus, kami cuci bersih-bersih, kami rebus, kami makan. Jadi ada kawan-kawan kita di dinas ini yang kebetulan menangani ekonomi kreatif berpikir dah, ini bisa dibuat kopok nih. Dia coba diolah dia. Buah durian Biji yang tadi dibuat kupok ya. diolah dia lah dengan cara dia. Alhamdulillah, idea hasilnya. Kata Bapak siapa namanya Pak? Yang Iya, kasih pengembangan ekonomi kreatif Ibu Zunadra. Ibu Zunadra, ya, Pak. Sama kawan-kawan, ada namanya Ibu Zuma situ, ada namanya Bu Ina. Mereka tuh aku berpikir dicoba ya. Akhirnya alhamdulillah jadi. Berhasil. Tapi ya lah agak ulet lah ngapain ini kan blending kan. Beda dengan biji nangko beda. Jadi banyak lah. Harus ada nilai filosofi di balik ini semua. Selain dijadikan kerupuk sebagai cemilan dimanfaatkan, ada nilai filosofi ini kita harus butuh kesabaran. Membersihkan itu. Jadi membersihkan biji dari lendir itu. Iya Pak. Kalau kita rebus, kita buka kulitnya itu masih ada lendirnya. Nah, lendirnya itulah perlu kesabaran. Nah, akhirnya hari ganti hari sekarang adik-adik ini tadi yang di dinas nih, ini sebetulnya kami bukan produksi ya. Kami bukan produksi. Dinas Pariwisata bukan produksi. Ini tetapi memberi motivasi kepada masyarakat. Ini proses kreatif Pak ya. Proses kreatif. Itu dia. Pak, boleh diterangkan dari proses kreatif jadi, ini Pak? Jadi akhirnya daripada biji dia lembak Dibuang terbuang, bahaya terbuangnya belalama terbuang itu dikutip lah. Dikutip itulah oleh adik-adik ini. Masa petang pergilah ke Poludian, bukan jadi dia, jadi biji. Sebetulnya bukan tujuan ya, bukan tujuan untuk bukan tujuan mencari apa, tapi bagaimana prosesnya itu. Proses kreatif tadi Pak ya. Proses kreatif tadi ya. Dia akhirnya untuk kumpul, dicuci segala macam lah prosesnya hingga jadilah kerupuk nih. Ini ada kerupuknya. Sangat alhamdulillah lah kerupuk ini kalau tengok kan begitu kering, mau tanya macam mana. Ada lendir, banyak WA saya, ada lendir Pak. Rasa saya merasa ada bahkan lebih kering daripada kerupuk lado atau kerupuk ubi. Itu prosesnya. Pak, saya penasaran nih Pak. Apa lagi lah? Udah penasaran boleh dicoba Pak? Apa boleh? Itu, ini dia. Bagaimana? Cuma yang lebih apanya Pak? Bapak dulu lah yang merasakan Pak. Bapak dulu yang merasakan Pak. Ini ya. Mas dekat pegang saja ini dah luar biasa. Apalagi kalau dimakan, bukan main.
Kalau bahasa siap berdegup. Berdegup. Gurih, rapuh, garing, apa tak dapat nak cakap. Betul tu. Iman coba Pak ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kawan-kawan saya yang ada di Riau ini bisa keripik, bisa viral karena terbuat dari biji durian. Nah, mungkin satu-satunya yang ada di Riau, biji durian dijadikan keripik. Saya coba dulu Pak ya. Ya, cobalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas seperti ini Pak, seperti keripik ubi Pak. Nah, nampaknya keripik ubi. Dengan prosesnya katanya ini direbus nih Pak ya? Direbus. Nah, tak rebus dah. Tak direbus. Diapakan apa? Langsung cuci. Nah, cuci, buka kulitnya, balik. Oh gitu ha. Untuk sensasinya saya rasakan dulu. Menagih kan? Lebih nikmat dari kerupuk ubi Pak. Rasanya tuh renyah Pak. Iya. Belum tahu dia ya. Dia tuh kata Bapak tadi tuh kalau rasa duriannya pun tak ada. Tak ada. Lendir-lendirnya tak ada. Tak ada. Kalaupun ada sikit-sikit. Kalaupun ada sedikit. Tapi itulah khasnya membedakan antara kerupuk biji durian dan ubi. Kalau tak lendir sama sekali kan ada lendir sedikit. Oh, biji durian ni. Jadi tak bisa nipu orang. Kalau mana tahu, ni kerupuk biji durian tak tahu kerupuk ubi kan. Tapi nyatanya ada lendir sedikit. Betul dah. Jadi Iya Pak. Di masa pandemi ini kan kita kan butuh kan masyarakat Yang berkreatif. Berkreatif. Kemudian juga kalau sudah ini menjadi satu produk rumahan, kan menjadi nilai tambah. Tidak mungkin bisa jadi kebutuhan pokok, ya menjadi tambahan pokok. Nah, kalau ada kerja lain, nah ini kerjanya. Jadi ini pun produk musiman. Jadi ke buah durian ya. Durian. Nah, jadi selama ini kita tak pikir kan, hanya durian saja yang terjual. Ternyata sampai ke biji-bijinya. Biji-bijinya bisa. Kita belum dapat menemukan lagi, mungkin bisa jadi kulitnya nanti suatu saat. Suatu saat. Itu kan apa jadi kulitnya. Dan harapan saya, Iya Pak. bukan hanya biji durian. Saya berharap juga negeri kita di Kayo, tahap apa yang bisa kita olah kan. Tadi saya ada dapat Facebook Pak Ahmed Nanas, Pak ya silakan lah. Kreativitas. Kami sini istilahnya kalau dinas pariwisata nih, kalau istilah Melayu mengajo itu berenang. Artinya kami mau ini Memfasilitasi. memfasilitasi. Yang mana ya? Bukan hanya ini. Saya bilang bukan hanya biji durian, tapi mungkin ada yang lain-lain yang mungkin terpikir oleh kita. Apa nak dibuat? Pak, kalau Bapak melihat ini Pak di Kabupaten Siak ini sudah muncul banyak konten-konten kreator. Bagaimana Bapak melihat perkembangan konten kreator yang ada di Siak ini Pak untuk sisi kreatifnya? Kalau konten kreator itu ya cukup maju ya. Cuma perlu kembali dikemas. Dikemas, dipromosi kan. Jadi adanya kerjasama lah lintas OPD. Alhamdulillah kita sudah punya Siak TV. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Imam dimagangkan semalam. Ada Siak TV. Jadi itu RPK Siak. Saya pun sudah banyak sharing ya sama pengelola itu dalam hal ini kabit di situ Pak Paula. Mereka membuka diri. Silakan. Bahkan di WA selalu beliau sampaikan silakan kawan-kawan yang punya produk UMKM untuk mempromosi. Kita aja lagi berpikir kan, kita aja lagi yang memanfaatkan hal ini. Ini kan suatu saat kalau ini memang dijadikan produk oleh masyarakat, tak salah kita masukkan di Siak TV kan. Kami ini hanya memotivasi, jadi kan salah hawasan. Bukan kami produksi yang kata, bukan bidangnya kan kami itu hanya ingin memotivasi gitu Pak ya. Motivasi ya, agar ternyata bisa diinovasi kupu apa nih pijiannya gitu. Nanti apa lagi? Banyak yang lain-lain itu kan. Mungkin Imam pernah pergi ke Muara Raya. Sering Pak. Pucuk ubi kalau bahasa Melayu, Iya, daun singkong bahasa Indonesia ya. Itu dibuat jadi dendeng. Pernah dengar? Belum Pak, cuma itu dia. Daun singkong jadi Muara Raya. Aduh Pak ya. Jadi dendeng. Memang macam dendeng daging. Berdegup itu kreatif. Pak, saya semalam buat vlog dengan Kepala Desa Dayun, Nasional Negeri. Dari motif daun semangka dijadikan batik. Sekarang Pak Gubernur memakai baju itu. Itu untuk jadi proses kreatif tadi Pak ya. Fashion kan fashion itu
termasuk subsektor ekonomi kreatif. Nah, jadi daun semangka masuk. Nanti kreatif daun semangka. Bisa jadi kulit semangka, buah semangka itu kemarin ada waktu kami pernah turun. Ke lapangan. Katanya buah semangka itu diupayakan bagaimana juga jadikan kerupuk. Kan ya kan? Karena apa tuh? Air tuh kan? Tapi tak bagaimana belum ada lagi, masih ada Prosesnya lagi tak kerupuk, tahapan nanti ke depan tak kue, tahap lah buah semangka. Nah ini dia yang ekonomi kreatif itu. Ada inovasi ya. Kita dulu sudah menurunkan di pemerintah Kabupaten Siak ini kan sudah ada tim ikon inovasi kolaborasi dari pusat, mengajak masyarakat ya memberi inspirasi pada masyarakat bagaimana memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Macam ini kan udah ada sederhana, tinggal packaging lagi ya, tinggal memberi merek segala macam. Kami nanti itu masyarakat lagi kan. Nah, kami dapat ini kan Insya Allah Pak, dengan kita memudahan kerupuk ini viral Pak. Viral artinya dengan jangan hanya di Nafrasata viral beli aja. Jangan kami ini bukan viral nak beli, tapi adalah. Nah, mungkin kami tak jangkau ke kemana ke Pusako, ke kalian mungkin orang kalian nonton. Oh iya juga Nah, apalagi produk masyarakat. Ada yang ilmu dari kami. Dan kita tidak menutup diri kampung-kampung lain jika ada durian untuk memproduksi sendiri ya kan? Silakanlah. Bekali banyak dian, mana banyak dian, kan silakanlah. Mungkin macam ini ditengok orang, oh iya, alhamdulillah. Kalau ditiru orang, makin panjang lah apa lagi. Ilmunya kan. Alhamdulillah, Allah kita kembali kepada Allah SWT kan. Pak, sebelum wawancara diakhiri, apa pesan dari Pak Said Muzani sebagai Kabid Ekonomi Kreatif Pariwisata Provinsi bagi para milenial dan para konten kreator nih Pak? Jadi gini, kami di bidang ini memang tidak banyak bisa berbuat langsung ke masyarakat, tapi kami mengajaklah kepada masyarakat milenial ya, memanfaatkan alam yang ada seperti di awal pembicaraan tadi kan. Dari yang saya sampaikan tadi 16 subsektor Siak ini sangat potensi. Sudah dipetakan Siak ini ada 5 kan, fashion termasuk fotografer itu. Jadi kepada milenial yang mungkin hobi fotografer itu termasuk 16 subsektor ekonomi kreatif. Selama ini kan banyak orang-orang yang nikah, pesta. Nah, bersaing kan? Nah, bagaimana para fotografer tersebut, para penjual jasa fotografer tersebut, mereka tuh bisa menarik pengguna jasa tersebut sehingga berkreatif. Apa kira-kira yang bisa dibuat? Apa dari selama ini fotonya begini, mungkin ada yang lebih inovatif lagi ya. Gitu maksud saya itu. Alhamdulillah film-film udah banyak film itu sih ya. Terutama adik kita yang GLB official yang di Rantau Panjang yang di Perawat. Dulu udah lama saya tak nonton tuh. Iya. Pakai bahasa itu salah satu. Film juga termasuk fotografer segala macam itu masuk 16 subsektor yang ada di Siak ini. Jadi harapan saya silakanlah berinovasi bagaimana apa yang kita buat menjadi hal yang membuat kita mempunyai penghasilan kan. Intinya kita mencari rezeki. Iya. Ujung-ujungnya bisa memperproses mencari rezeki itu ya sebetulnya kan. Tempat kalah. Jadi kita tak berharap menunggu ya di mana ada keijo. Kalau kita punya kreatif sendiri apa salahnya itu buat itu maksud saya. Yang banyak lagi yang bisa. Seperti buat film tadi masuk ke YouTube kan. Iya, Pak. Ada rezeki itu kan. Itu apa lagi? Itu maksud saya itu. Jadi itulah tak mulu-mulu harapan saya itu. Kita manfaatkanlah potensi yang ada di negeri ini. Kekayaan alam yang ada di negeri ini. Ini kekayaan alam salah satunya. Iya. Terima kasih Pak. Wawancara dan dikasih kesempatan bagi channel kita Kreatif Info dan Bapak meluangkan waktu untuk saya Pak. Di kantor pula. Iya. Demikianlah wawancara seru kami dengan Bapak Haji Said Muzani SH, Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Siak. Semoga menjadi inspirasi bagi para milenial, bagi kawan-kawan yang bergerak di bidang kreatif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.